Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan saya dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, pokok bahasan kali ini akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin. Yang kemarin itu bisa dilihat di slide berikut ini. Yaitu tentang peluang kemarin itu. Peluang. Nah, yang ini ya. Hanya kemarin itu baru sampai ke peluang kejadian tunggal ya, yang bunyinya ini nih ya. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemennya dilambangkan dengan NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka peluang kejadian A dinotasikan dengan PA dan ditulis PA dalam kurung P dalam kurung A sama dengan NA dibagi NS. Nah, itu A-nya itu kejadian tunggal. Dan beberapa contohnya sudah kemarin dibahas ya. Nah, sekarang lanjutkan. Ternyata peluang itu yaitu ke ini ya Pak, untuk kejadian majemuk. Nah, maka judul yang sekarang yang kita bahas adalah ini, peluang kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Nah, ini nih, jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Ada beberapa jenis kejadian majemuk yang akan kita pelajari ya, yaitu ini satu, peluang komplement dari satu kejadian. Dua, ini peluang jumlah peluang, dan yang ketiga perkalian peluang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, peluang komplement dari suatu kejadian. Nah, ini definisinya ya. Jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku ini PA ditambah PA aksen itu nilainya 1. Atau bisa dirubah PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Atau sebaliknya, bisa saja kamu menulis ya dia bagaimana dengan PA. Maaf tulisannya jelek ya. Sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung A aksen. Nah, itu. Boleh ya. Hanya yang secara umum yang ini nih. Yang secara umum yang ini. Nah, sebagai contoh. Nah, kalian harus ingat bahwa yang namanya A aksen itu komplement. Jadi kalau A misalnya merah, maka A aksen bukan merah, gitu ya. Nah, persisnya coba lihat di contoh nomor 1 ini. Nih, ya. Dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Nah, jadi eksperimennya apa? Mengambil sebuah kartu secara acak dari satu set kartu bridge. Nah, berarti dari kalimat ini, karena pengambilannya satu kartu
maka didapat nilai apa? NS. Nilai NS berapa? 52 ya. Pertanyaan, berapa peluang terambilnya bukan kartu as? Nah, di sini ada kalimat bukan. Berarti kalau kita nyatakan kejadian tersebutnya adalah A, berarti kejadian apa? Terambilnya apa? Satu kartu as. Nah, berarti kalau ingin terambilnya bukan kartu as, berarti apa lambangnya? Berarti A aksen. Tuh. Berarti terambilnya satu kartu bukan kartu as. Gitu ya. Karena A adalah kartu as, maka di sini nilai NA kita tahu berapa? Coba, ada 4 kan? Nah, itu. Berarti yang ditanyakan adalah P A aksen. Tadi adalah 1 dikurangi PA. Nah, terus kita hitung sama dengan 1 dikurangi NA dibagi NS. Maaf ya tulisannya jelek. Berarti PA aksen sama dengan 1 dikurangi NA nya 4 tadi kan ya. 4 dibagi NS nya 52. Kita hitung berapa? 48/52. Nah, kalau disederhanakan bisa nggak? Bisa. Ini bagi berapa? Bagi 4 ya. Berarti berapa? 12/13. Nah, ini jawabannya. Jadi peluang terambilnya bukan kartu as adalah 12/13. Nah, begitu nak. Bisa dipahami? Iya, bagus. Sekarang contoh nomor 2. Saya tulis contoh 1, 2. Maksudnya pokok bahasan 1 dari pokok bahasan 1, contoh nomor 2. Ya. Contoh 2. 3 buah koin, bisa dibayangkan. Ditos bersamaan. Nah, ini eksperimennya ya. Berarti menunjukkan apa? NS. Berapa ada nilainya? Ayo. 8. Bagus ya. Di mana? 2/3 ya. Tentukan peluang paling sedikit munculnya. Tentukan peluang paling sedikit munculnya 1 angka. Inilah kejadiannya. Kejadiannya adalah munculnya paling sedikit munculnya 1 angka. Paling sedikit munculnya 1 angka. Ya kan? Ya, berarti kita tahu paling sedikit munculnya 1 angka. Berarti apa saja? Kalau ingin dianggap komplement, ini apa? Aksen. Nah, bentar ya. Aksen. Nah, berarti A-nya apa? Yang sedikit 1 angka. Berarti kan ada A tilu A-nya ya. Itu boleh ya. Berarti paling sedikit A aksen ini, A aksen. Berarti A-nya adalah
terambilnya semuanya gambar. Maka apa saja yang kalau dia gambar? Ya cuma G itu ya. Berarti NA berapa? 1/8. NA 1/8. Nah, maka kalau teruskan ini paling sedikit. Itu A aksen. Berarti PA aksen sama dengan 1 dikurangi ya, 1 dikurangi PA sama dengan 1 dikurangi NA/NS. Nah, itu sama dengan 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Nah gitu. Bisa dipahami ya. Lanjutkan dengan contoh 3 misalnya. Nah ini gambar berikut menunjukkan sebuah sasaran dalam latihan menembak yang terdiri atas 2 lingkaran sepusat ya, dengan jari-jari 2 dan 5 cm. Nah ini yang jari-jarinya 2 diarsir ya. Nah ini lingkaran semuanya, yang jarinya 5 tadi dikali. Berarti berbicara masalah lingkaran, kalian bisa menentukan luas ya kan. Luas lingkaran 1 bisa dihitung, lingkaran 2 juga bisa dihitung. Nah sekarang masalahnya apa yang menjadi percobaannya nih? Ini percobaannya. Jika seorang penembak selalu mengenai sasaran, tentukan peluang bahwa peluru akan mengenai A, daerah lingkaran dalam. Nah, jadi eksperimennya menembak gitu ya. Menembak lingkaran, karena lingkarannya yang terbesar adalah lingkaran berjari 5. Kita beri nama ini lingkaran 1 misalnya ya, lingkaran 2. Berarti di dia, nah sini ya, kita coba secukupnya. L1 maksudnya ini lingkaran luas lingkaran yang pertama. Rumusnya kan PR kuadrat ya, berarti pi R nya berapa? 2 kuadrat, jadi berapa? 4 pi. Sedangkan luas lingkaran yang kedua yang terluas yang jari-jarinya 5 itu PR kuadrat juga sama, jadi pi kali 5 kuadrat dengan 25 pi. Nah karena yang pertanyaan A daerah lingkaran dalam, nah, berarti nomor A ya, katakan saja ini kejadiannya A adalah kejadian peluru mengenai daerah lingkaran luar. Peluru mengenai daerah lingkaran dalam. Nah, berapa NA-nya? Berarti NA-nya adalah luas lingkaran ini. Berarti berapa? Ya 4 pi. Itu. Berarti NS-nya mana? Ya keseluruhan. Pindah ke dia ya, ngalih ke dia. Nah, berarti NS-nya adalah 25 pi. Maaf. Ini NS ya. NS aduh kendala ya. Berarti ini NS sama dengan tenakin 25 pi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
daerah lingkaran dalam, berarti PA sama dengan NA per NS, berarti berapa? 4 pi per 25 pi sama dengan 4 per 25. Nah, kata Nabi berapa persen? 16 per 100 ya kan, berarti 0,16. Tata ya jawaban dari pertanyaan nomor A. Nah sekarang kalau nomor B daerah lingkaran luar. Nah daerah lingkaran itu yang ini berarti ya, berarti di luar yang tadi, maka lambangnya adalah apa? A aksen, yaitu apa? Kejadian peluru apa mengenai daerah lingkaran luar, Aduh. Dengan demikian kita teruskan peluangnya, berarti PA aksen sama dengan 1 min PA gitu. Sama dengan 1 dikurangi 0,16 lamun bari eta ya, berarti sama dengan 0,84. Tadi jawaban nomor B. Bisa dipahami? Ya, bagus. Kita lanjutkan ke pokok bahasa lainnya. Jadi tadi ulangi sebelum melanjutkan. Itulah ya yang dimaksud dengan kejadian komplement. Bisa diingat ya. Ya, kita lanjutkan dengan peluang kejadian majemuk berikutnya, yaitu penjumlahan peluang. Nah, jadi peluang itu bisa dijumlahkan. Nah, apa itu maksud dari pengertian penjumlahan peluang? Nah, ini. Kejadian A dan B dalam hal ini disebut sebagai kejadian yang saling lepas jika tidak ada satupun elemen yang sama dari kedua kejadiannya. Dalam notasi himpunan, dua kejadian lepas ditulis tak ini. Ya, jadi begini. Kalau ini kejadian A, ini kejadian B. Tadi antara anggota himpunan A dan B-nya gaya nusami. Nah, itu namanya lepas. Dengan demikian, tidak ada kejadian yang terjadi di A dan juga di B. Ya kan? Nah, berarti kalimat kejadian lepas bisa didefinisikan dengan kata-kata yang lain. Yaitu ini. Kejadian A dan B dalam yang disebut kejadian lepas jika tidak terjadi kejadian secara bersamaan, gitu ya. Boleh. Jadi ini ya. Definisi lain dari ini boleh kamu buat ya dengan kata tidak terjadi kejadian bersamaan. Aduh, maaf nih ya, belum terbiasa ini Kio. Nah, artinya di A tidak ada, di B tidak ada yang terjadi di A dan B. Berarti irisannya timbulan kosong. Nah, ini dengan kata lain anggota dari itu adalah 0. Nah, beda dengan yang ini. Nah, ini mah terjadi bersamaan. Di A ada, di B ada. Atau dengan kata lain A irisan B-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini. Berarti NA irisan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Nah, ini nih. Tuh. Tadi mah saling lepas. No, ayeuna mah tidak saling lepas. Nah, jadi ulangi pengertian penjumlah ini kejadian saling lepas teh, iya, tidak saling lepas. Iya. Nah, sekarang kaitannya dengan konsep penjumlahan peluang seperti apa? Nah, ini definisinya. Untuk A dan B dua kejadian saling lepas berarti tidak ada kejadian yang terjadi bersamaan. Maka berlaku ini. P A gabung B nilainya sama dengan P A tambah PB. Tapi kalau tidak saling lepas, dalam arti ini ya, A irisan B-nya tidak himpunan kosong, maka berlaku ini P dalam kurung A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA
irisan B. Yang atas mah yang ini lepas, yang bawah tidak lepas. Apa cirinya? Kalau yang atas tidak ada tidak ada irisannya, berarti himpunan kosong irisannya. Kalau ini ada irisannya, dalam arti tidak sama dengan himpunan kosong. Ya. Nah, terus ini adalah lambang bagaimana kata-kata yang sesuai dengan kata gabung dalam kalimat. Ini kan kejadian A, ini kejadian B. Kata gabungnya. Ini kata gabungnya adalah atau. Jadi ini bisa dibaca peluang kejadian A atau kejadian B. Peluang kejadian A atau kejadian B. Itu ya. Lebih jelasnya coba lihat contoh ini. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Oh, ini menunjukkan apa? Ini kan eksperimen, berarti menunjukkan nilai apa? NS. Berapa peluang munculnya angka berjumlah 4 atau ini? Atau 10. Berarti untuk menjawab soal ini dari kalimat ini dari eksperimen ini melambungkan dua dadu bersamaan, maka nilai NS-nya adalah siapa yang ingat? Masih ingat? 6, 12, 36. 36 ya. Nah, terus yang ini nih, munculnya angka berjumlah 4. Kita misalkan A saja. Nah, itu ya. Langsung sebutkan satu persatu yang jumlahnya 4. Berarti 1 bisa ya dengan 3. 1 dengan 3 S dengan 3. Apalagi 2 dengan 2. Di dadu pertama 1, dadu 3, dadu pertama 2, dadu kedua 2. Apalagi 3, 1, bagus. Apalagi 4, no. Artinya tuh. Berarti dia NA berapa? 3, betul kan? Terus yang B, kejadian B adalah yang ini. Berjumlah 10. Berarti 1 dengan 9. Ada angka 9? Tidak ada ya. Jadi mulainya dari mana mulainya? Supaya 10. 2 tidak ada. 3 dengan tidak ada. 4 tidak dengan tidak ada. Cuma ini saja. 5 dengan 5. Dadu pertama 5, dadu kedua 5. Berarti NB berapa? NB sama dengan 1. Nah, sekarang karena di antara ini ya, himpunan A dengan himpunan B, ada nggak yang terjadi bersamaan? Di A ada, di B ada? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, berarti ini A dan B, A irisan B adalah himpunan kosong. Berarti kejadian ini menunjukkan dua buah kejadian yang lepas. Berarti pertanyaan yang ini nih, munculnya angka berjumlah 4 atau 10, maka lambangnya adalah P dalam kurung A gabung B. Ya. Tadi karena ini saling lepas, maka nilainya sama dengan PA ditambah PB. Nah, ya kan? Ya, kita hitung sekarang. PA berarti 3/36. Ditambah PB 1/36. 1/36. 1/36 sama dengan 4/36. Boleh disederhanakan ya berapa? 1/9 ya. Paham? Sip lah. Lanjutkan. Contoh 2. Nih ya. Mana? Yo, ini. Maaf. Nah, ini ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge, kartu bridge, kartu rumen. Yang jumlahnya tadi berapa? 52. Yang warna hitam ini orang bilang ini adalah sentek gitu ya. Nah, terdiri dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 9 ya kan. Terus ini Jack, Queen,
king, mana yang king? Ya king, queen, jack gitu. Tuh, tilu sama as. Jadi ini berapa jumlahnya? 13. Ini warna hitam, ini merah, namanya ini wajik atau apa? Ada yang menyebutnya bukan wajik, intan. Sama tilu 13. Kalau ini keriting atau kleper, sama 13. Warna hitam tapi ini mah. Kalau ini warna merah, namanya jantung, hati, atau heart. Warna merah jumlahnya 13 sama. Jadi semuanya berapa? 52 ya. Nah sekarang kembali ke soal. Karena peristiwa eksperimennya adalah mengambil kartu secara acak dari satu kartu bridge, berapa buah yang diambilnya? 1. Nah berarti menunjukkan apa? NS berapa? 52. Lalu ini tentukan peluang yang terambil adalah kartu intan atau wajik ya, atau kartu as. Nah, berarti ini 2 kejadian. Beri nama, kita namakan apa ini? A. Nah ini B. Nah, coba jawabannya di sini di bawah. Berarti soal itu NS sama dengan 32. Terus A kejadian selanjutnya apa? Kartu apa tadi? Kartu wajik ya. Kita hapus. Apa terjadi? Itu jadi. Ya. Nah, kembali tadi A itu ini. Nah, intan wajib berarti berapa NA-nya? Berarti terambilnya kartu intan. Terambilnya 1 buah kartu intan. Kejadian terambilnya 1 kartu intan. Nah, berarti NA berapa? 13. NA maksud saya ya. 13 ya. Terus B kejadian terambilnya 1 kartu as. Lihat, terambilnya 1 kartu as ya. Berarti dia NB berapa as? 4 kan? Nah, coba lihat antara A dan B, A itu irisan A dan B, A irisan B. Berarti maksudnya kartu tersebut ya intan dan juga kartu as. Ada nggak yang intan tapi kartu as? Ada ya. Berapa buah? Maka NB sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus pertanyaan, tentukan peluang yang terambil adalah kartu intan atau wajib atau kartu as. Nah, berarti kalimat itu dinyatakan dengan P dalam kurung A atau B. Nah, karena ini irisannya ada sebanyak 1 anggota, maka 2 kejadian ini lepas atau tidak lepas? Tidak lepas. Maka rumusnya yang menggunakan yang ini, PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Dengan PA NA per NS berarti berapa? 13 dibagi 52 ditambah PB 4 per 52 kurangi PA irisan B NA irisan B 1 per 52. Kita hitung 13. Ini penyebutnya sudah sama ya. 13 dengan 4 17 kurangi 1 16 per 52. Boleh seranakan? Boleh. Bagi 4 per 13. Nah ini jawabannya. Jadi peluang terambilnya kartu intan atau kartu as adalah 4 per 13. Paham? Sip lah. Mbak lanjutkan dengan contoh yang lainnya. Contoh nomor 3.
Jika dari satu kantong bernomor 1 sampai 100 diambil sebuah kartu secara acak. Bisa dibayangkan? Nah, ini eksperimennya. Jadi eksperimennya mengambil satu atau sebuah kartu secara acak dari kantong yang berisi kartu bernomor. Nah, berarti itu eksperimen ya kan? Maka kalimat itu menunjukkan NS sama dengan berapa? Iya, bagus. 100. Nah, pertanyaan yang sekarang yang pertama, tentukan peluang A munculnya kelipatan 6. Berarti A kelipatan 6 itu tahu kan? Sama dengan berapa? 6. Mana lagi? 12. Terus 18. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 kan itu. Ya, dan seterusnya. Terakhir berapa? Kalau 100 bukan. Kalau 92 bukan. Ya, berapa? Kalau 10 kali 6 60, 11 9 15 kali 10 15 kali 6 90. Berarti 16 kali 6. 16 kali 6 96 ya. Nah, 90. 96. Nah, itu. Berarti NA berapa? Nah, bisa kita hitung pakai jari tangan kamu ya. 6, 12, 18, 24, 30 terus. Dan kita tahu ini 6 kali 1. Ini 6 kali 2, 6 kali 3. Yang ini 6 kali 13. Ya, maaf, 6 kali 16. Ya. Ya kan? 6 kali 16 96. Nah, berarti NA-nya berapa? 36. NA-nya 36. 36. Maaf, bukan 36, 16 ya. 16 tuh. Berarti pertanyaan A ini yang A kita tulis, berarti PA sama dengan 16 per 50 per 100 sama dengan 0,16. Paham? Ya, nomor B. Munculnya kelipatan 8. Berarti A sama dengan 8, 16, 24 dan seterusnya. Nah, terakhir berapa? Kalau 18 kali 10 kan 80. Kalau 18 kali 11 88. Kalau 18 kali 9 18 kali 9 maaf 8 kali 10 80, 8 kali 11 88, 8 kali 12 96 ya. Dari 96 juga terakhir. Dengan NA sama dengan berapa tadi? 12. 8 kali 12 kan 96. Berarti P tuh ya kok PA lagi, B ini ya. Ganti bukan A ya, maaf. Bukan A tadi kan sudah. Berarti ini mah B. Berarti ini sama B. Nah, maka PB sama dengan 12 per 50 maaf per 100 dengan 0,12. Tuh jawaban dari pertanyaan B. Sekarang nomor C. Nah, nomor C. Munculnya kelipatan 6 atau 8. Nah, coba di sini ada nggak yang kejadian A dan kejadian B bisa terjadi bersamaan? Ternyata tadi lihat ini saja sudah ada ya. Nah, maka yang pertama kita tentukan A irisan B dulu. Irisan B kalau ada berarti kedua kejadian tersebut tidak lepas. Ya.
Yaitu apa? 6 daya, 12 daya, itu ya. 18 daya. Nah, tuh, ini daya tuh. Pada kita 18 berapa dia? 24 kan? Sebab 24 itu 6 kali 4, jadi 24 daya. Berarti 24. Pas 24 naon deui? 24 pelipatan apa tadi? 6 dan 8. 6 dan 8 berarti dikalikan dengan, kalau 12 lebih terbiasa, berarti 24 ya. 24 dikalikan 2 berarti 48. Apalagi kalikan 3 70. Aduh, 72. Berapa lagi? 96. Berarti berapa? N irisan B. N irisan B sama dengan tuh 2, 3, 4, 4. Nah, ditaruhkan munculnya kekuatan 6 atau 8, berarti P A gabung B. Karena irisannya ada, berarti dua kejadian ini, dalam hal ini kejadian A dan dengan kejadian B, ada dua kejadian yang tidak lepas. Berarti gunakan rumus PA tambah PB terus dikurangi PA irisan B. Nah, gitu. Sok kelihatan, dihitung dengan PA 0,16 tambah 0,12, nah iya dikurangi 4/100. 4/ns sama dia ya. Berarti sama dengan ya 0,28 dikurangi ada 0,4 4/100 0,04 kan itu ya. Jadi sama dengan 0,24. Nah, ini jawabannya. Gitu nah. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Nah itu dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, yang termasuk karena kelompok kejadian apa, penjumlahan peluang, termasuk konsep penjumlahan peluang. Yang berikutnya nomor 3 ini, nah perkalian peluang. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Teh disebut saling bebas. Nanti hasilnya ayat kaitannya dengan kali. Nah, nanti tidak akan saya jelaskan dulu ini, tapi mari kita jelaskan dulu yang seperti apa sih yang saling bebas itu. Nah, ini contohnya ini. Pada percobaan pengambilan dua bola satu persatu dengan pengembalian. Nah, pada percobaan pengambilan dua bola satu persatu dengan pengembalian dari sebuah kotak yang berisi 4 bola biru dan 3 bola kuning. Bisa dibayangkan oleh kalian ya. Nih, ini kotak. Nah, bola biru, ada 4 bola biru. Terisi lagi 3 bola kuning. Tuh ya. Diambil satu persatu. Tapi cara pengambilannya apa ini? Dengan cara pengembalian. Pada penjelasannya, pada pengambilan pertama, peluang terambil bola kuning adalah 37. 3/7 harus deh. Nah ini kuning 3/7. Nah, jika sebelum pengambilan kedua, bola dikembalikan lagi ke dalam kotak, diambil, balikin deui gitu ya. Maka peluang terambilnya bola kuning yang kedua tetap 3/7, ya kan? Kalau dibalikin deui, diambil kuningnya 1, berarti tinggal 2, balikin deui ka dieu. Jadi ya anggar keneh tilu. Jadi pertama kuning, balikin deui, yang kedua kuning, balikin deui. Peluangnya berapa? Ya tetap 3/7.
Nah, kasus ini disebut kejadiannya yang saling bebas. Mengapa? Karena peluang munculnya kejadian pengambilan bola kedua tidak dipengaruhi oleh pengambilan munculnya bola kuning yang pertama. Ini alasanan. Ya, jadi pengambilan pertama tidak mempengaruhi pada pengambilan yang kedua. Nah, untuk itu maka jika dua kejadian A dengan B saling bebas, maka peluang A dan B, rumus ini peluang A dan B, berlaku rumus ini PA kali PB. Nah, itu makanya disebut perkalian peluang. Jadi perkalian peluang kaitannya dengan dua kejadian yang saling bebas. Jangan kacaukan dengan yang tadi mah saling lepas. Ini mah bebas. Nah, berarti kalau saling bebas, dua buah kejadian saling bebas, yaitu tidak saling mempengaruhi, kejadian pertama dan kedua tidak saling mempengaruhi, maka kalau tidak bebas gimana? Ya berarti saling mempengaruhi, gitu ya. Jadi komplement dari ini adalah dua kejadian tidak saling bebas jika kedua kejadian tersebut saling mempengaruhi. Ya, boleh didefinisikan ini ya. Jika A tidak saling bebas, jika A dan B kejadian tidak saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis tetap ini A irisan B, peluang kejadian A dan B. Nah, rumusnya bukan begini. Berarti PA kayak di surat itu ayahnya kali PB. Nah, tapi PB B-nya dipengaruhi misalnya oleh A. Nah, gitu. Pak kumaha lamun dipengaruhina A oleh B, berarti dia PB kali PA yang dipengaruhi oleh B. Kita dari garis ya, boleh miring, boleh tegak. Nah, persisnya mana? Ini. Nah, ini nih ya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, nah, berarti tidak saling bebas. Kayak syaratnya, bahasanya jadi syarat di diem. Maka peluang kejadian A dan B ditulis PA irisan B, diberikan rumus ini. PA irisan B sama PA kali PB yang dipengaruhi oleh A. Nah, masalahnya gitu ya. PA kali PB yang dipengaruhi oleh A. Pak Adi mau DKB PA kali PB garis miring A, boleh. Nah, ini di mana PB garis miring A adalah peluang kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Berarti yang A yang mempengaruhi terhadap apa? Terhadap B. Tuh. Atau balikan ini PB kali PA garis tadi itu ya. Garis A garis B, berarti kejadian B-nya kejadian A-nya yang dipengaruhi oleh B. Nah, jadi boleh PB kali PA yang dipengaruhi oleh B. Ah, gitu. Sama ini ya rumusnya. Ya, lebih jelasnya coba lihat contoh. Nih. Dari contoh tadi kalau satu, mana tadi? Nah, yang ini. Nah, contoh pada percobaan 2 bulan udah ya tadi yang ini. Berarti ya tidak saling bebas. Nah, sekarang yang ini termasuk contoh tidak saling bebas. Jika dari contoh kasus 31 tadi, sebelum pengambilan bola kedua di mana bola pertama tidak dikembalikan ke dalam kotak,
maka peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama adalah di 3/7. Sedangkan peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan kedua adalah 2/6 atau 1/3. Ngerti, Dad? Ya, iya. Dia kan kotak. Opat berwarna naon tadi? Hijau, biru ya, opat biru dan berisi 3 kuning. Yang diperhatikan ya mengambilnya kuning, 1 kuning. Berarti kan peluangnya 3/7. Karena tadi dikembalikan, maka saya sana kan sebenarnya yang kuningnya 2. Nah, terambilnya bola kuning yang kedua berarti 2 nah ulah per 7 dari ini terus dicanda ka dia hiji. Jadi kan tuh 6. Makanya 2/6. Diseranakan jadi ini. Nah, peristiwa apa? Eksperimen atau percobaan yang seperti demikian disebut kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Ya, tidak saling bebas. Ini namanya tidak saling bebas teh. Bahasa lainnya adalah bersyarat. Ya. Ya, bagus. Ya, coba kita untuk lebih memahami konsep, kita coba bahas contoh ini, contoh 3.2. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Bisa dibayangkan? Sebuah dadu lempar 2 kali. Bagus. Tentukan peluang munculnya A, angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. B, angka dadu genap pada lemparan pertama dan dadu ganjil prima pada lemparan kedua. Jawab. Ya. Nah, dari eksperimen ini menunjukkan NS. Berapa NS-nya? 6. 12. Salah, berarti 36. Ya, sebuah dadu dilempar 2 kali. Oh, berarti Pak sami sarang 2 dadu dilempar 1 kali. Iya. Itu NS-nya. Sekarang jawaban pertanyaan A. Kita misalkan kejadian A. Apa kejadian A? Genap pada lemparan pertama dan kedua. Berarti A kejadian angka genap pada lemparan pertama. Maka A terangnya A sabaraha wae cing. Berarti 2, 4, 6. Berarti NA bagus. Terus B lemparan kedua, genap lemparan kedua. Cing, berpengaruh nggak lemparan pertama terhadap lemparan kedua, atau lemparan kedua dipengaruhi oleh lemparan pertama? Kan tidak ya. Tetap aja. Berarti ini 2, 4, 6. Berarti NB sama dengan juga 3. Nah, pertanyaan ini ditulis menjadi P A irisan B yang diartikan peluang. Nah, ini peluang munculnya dadu genap pada lemparan pertama dan dadu genap pada lemparan yang kedua. Jadi dia PA kali PB dengan 3/36 kali 3/36. Ini kan 1/6. Maaf, 9. Ini kan 1/12 kali 1/12 sama dengan 1/144. Begitu peluang kecil banget ya. Terus nomor B.
Angka dadu genap pada lemparan pertama dan angka dadu ganjil pada lemparan ganjil prima pada lemparan kedua. A adalah kejadian dadu genap pada lemparan pertama. Berarti NA berapa? Ya Allah, NA adalah 2 genap, berarti 2 sama dengan itu ya. Berarti berapa? 3. Terus dan angka dadu ganjil baik kejadian dadu ganjil GJL lemparan kedua. Berapa NB? Ganjil itu kan 1, 3, 5. Maaf. Angka dadu ganjil prima. Ganjil prima. Berarti 3, 5. Ini cuma 2. Nah, kejadian ini dan ini berpengaruh tidak? Tidak, ya. Berarti pertanyaan P A irisan B. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ini. Tentukan peluang muncul dadu genap pada lemparan pertama dan ya. Dan nah, angka dadu ganjil prima yang kedua. Berarti PA kali PB. Berarti sama dengan maaf 3/36 kali 2/36 sama dengan sederhanakan 1/12 kali 1/18 sama dengan 1 ya, tinggal hitung 18 kali 10, 12 itu kan 10 kali 2, 10 dan 2, 18 kali 10, 180, 2 kali 18, 36. Nah, jawabannya 36, 216. 216. Tuh, ngerti? Bagus. Berikutnya, contoh 3.3. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Bisa dibayangkan kan? Nah, ini kotak. 6 merah dan 4 biru. Tadi jumlahnya ada berapa bola? 10, gitu ya. Jika diambil 2 bola 1 per 1 tanpa pengembalian. Nah, udah tadi ya kalimat ini seperti tadi. Berarti kalau tanpa pengembalian bebas atau tidak bebas dalam arti bersyarat tanpa pengembalian. Tanpa mana tanpa? 1 per 1. Nah, ini tanpa pengembalian. Jadi kejadian bersyarat. Itu kan bola yang terambil A biru merah. Nah, berarti ini jawaban A. Kejadian terambilnya bola biru pada pengambilan pertama. Ya, berapa NA? NA adalah biru. Nah, 4. Nah, terus B. Karena tanpa pengembalian jumlah yang di dalam kotak berubah tak? Berubah, ya kan? Jadi dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, ini kejadian terambilnya bola merah. Yang kedua tanpa pengembalian. Berarti B yang dipengaruhi oleh A sama dengan berapa? Merah. Nah, ini merah. Berarti 6. Nah, untuk yang ini berapa NS-nya? 10. N dalam kurung S. Kalau yang bawah N-nya berapa? NS-nya
Ya udah diambil satu, ya udah keluar satu, berarti 9. Maka pertanyaan biru merah berarti PA irisan B. Nah ini pertanyaan, jawabannya ini PA kali, boleh titik, boleh cakra ya, PB yang dipengaruhi oleh kejadian. Berarti sama dengan 4 per WNS 10. Oh iya 10. Nah, ini bola kali 6/9 sama dengan diseranakan buka ya, hitung 24 dibagi 90. Nah ini bisa diseranakan bagi 2 bagi 2 bagi 2 5 bagi tilu 2 bagi tilu. Jadi sama dengan 4/15 ya. Nah gitu tuh nomor A. Nah ini nomor B. Supaya singkat ya, nomor B berarti P A irisan B. Karena tanpa pengalian, jika tanpa pengembalian dari tadi saling pengaruhi. Berarti PA, maaf nih, maaf. PA kali PB yang dipengaruhi oleh A. Sama dengan berapa PA-nya? Merah. Berarti ini 6 ya. Nah, 6 per 10 kali terus merah lagi 5/9 tuh sama juga tadi ya, karena tuh ini sama dengan 30/90 bisa diseranakan menjadi 1/, nah, gitu. Kalau nomor C jadi nah ini C sama ya guys, PA irisan B sama dengan PA kali PB kali nih PB yang dipengaruhi oleh A sama dengan, yuk PA nya berapa? Merah berarti 6/10 kali biru 4, bisa diambilnya biru 6/9 dengan 24/90 bisa misalnya tadi ya, 4/10 6/10 iya sama, sederhanakan menjadi 4/15. Nah gitu nah ya. Saya kira mengertilah. Nah kalau belum mengerti silakan video ini nanti simak lagi, disetel berulang-ulang ya. Terima kasih ya kalau sudah mengerti. Nah untuk itu sekarang tinggal kita buat rangkuman. Jadi apa yang dipelajari? Ayo, 1 apa tadi? Tentang komplement. PA aksen sama dengan 1 min PA. 2 kejadian lepas. Nah, adalah PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Peluang yang dijumlahkan. Kalau ini tidak lepas. Berarti PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurangi PA irisan B. Ya. Nah ciri ya baik irisannya yang kosong, kalau ini mah irisannya tidak kosong. Berarti lo bebas PA dan B. PA kali
PB. Nah itu nih tereh ya. Kalau tidak bebas dalam arti bersyarat ternyata P A irisan B dibaca PA dan B gitu ya. PA kali PB dengan syarat atau dipengaruhi oleh kejadian gitu. Supaya ini semua dapat dipahami dengan baik oleh kalian, maka contoh-contoh tadi disimak lagi, ditambah sok latihan beberapa soal itu. Waktunya masih ada? Udah habis. Nah, karena sekirang sono nya, karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Jadi pertemuan yang sekarang sampai di sini. Agar sekali lagi ini semua bisa dipahami, nanti akan saya berikan beberapa contoh buat latihan di rumah ya. Buka di Google Classroom ya. Nah, terus kerjakan pakai ayat tugasnya dulu ya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.